Jabatan mentereng Tom Lembong sebelum jadi pembantu Jokowi hingga akhirnya banting setir dukung Anies Baswedan. Dilansir dari suara.com, nama Tom Lembong hingga kini masih menjadi perhatian. Usai disebut beberapa kali oleh calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Tom Lembong atau Thomas Lembong merupakan bagian dari tim sukses Anies Baswedan atau Caimin. Baru-baru ini bahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ikut turun gunung memberi respon tajam terhadap kritik yang diberikan oleh CEO Kapten Tim Nasional Amin, Thomas Lembong. Respon itu terutama terkait kebijakan nikel dan hilirisasi nikel yang diimplementasikan oleh Jokowi. Luhut menghadapi kritik tersebut dengan mengungkapkan sejumlah kegagalan yang disebutnya terjadi selama Tom Lembong menjabat sebagai bawahan Jokowi. Salah satu kegagalan yang diungkit adalah terkait dengan upaya mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin online Single Submission (OSS). Banyak orang mengenal Tom Lembong hanya dari karir di pemerintahan sebagai mantan Menteri Perdagangan, mantan Kepala Badan Penanaman Modal. Namun jauh sebelum itu, jejak karir Tom Lembong sudah moncer. Tom memulai karirnya di divisi ekuitas Morgan Stanley di New York dan Singapura pada tahun 1995. Pada periode 1999 sampai 2000, ia menjadi bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia. Dalam karirnya yang gemilang, Tom terlibat dalam proses rekapitalisasi dan penggabungan beberapa bank, termasuk Bank Bumidaya, Bank Eksim, dan Bank Dagang Negara, dan Bank Bapindo yang kemudian berbentuk Bank Mandiri. Selama periode tersebut, Tom juga menjabat sebagai Senior Vice President dan Kepala Divisi yang bertanggung jawab atas restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban Salim Group terhadap negara. Sebagai dampak dari kejatuhan Bank BCA selama krisis moneter tahun 1998, ia juga memiliki pengalaman berharga sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPPN) selama 2000 sampai 2002. Pada tahun 2002 sampai 2005, Tom bergabung dengan Varindo Investment sebelum mendirikan Kuat Manajemen pada tahun 2006, sebuah perusahaan dana ekuitas swasta. Selain itu, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Graha Layar Prima atau Bridge Megaplex pada 2012 sampai 2014. Sebelum dekat dengan Anies Baswedan, Tom adalah salah satu kepercayaan Jokowi, menulis pidato untuknya sejak jabatan Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI. Tom mulai terlibat dalam politik sebagai penasehat ekonomi dan penulis pidato Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, peran yang terus berlanjut selama jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden. Tom diangkat oleh Jokowi sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 sampai 2016 dan kemudian sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada periode 2016 sampai 2019 yang kini telah berubah nama menjadi Kementerian Investasi. Saat itu, Tom juga menjadi bagian dari Dewan Penasehat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional di London dan Dewan Penasehat Internasional Plastik Omnium, sebuah perusahaan komponen otomotif di Prancis. Pada tahun 2001 Agustus, saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom diangkat sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol, satu-satunya badan usaha milik pemerintah provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI. Setelah itu, Tom mendirikan Consilence Policy Institute yang beroperasi di Singapura, bertindak sebagai pusat pemikiran untuk mendorong kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.